Swastiastu. Kami dari Agropers Bali. Nama saya kebetulan sebagai Ketua Agropers Bali. Nama saya IB Tenaya. Adalah lengkapnya ada Ida Bagus Ketut Tenaya. Kami adalah paguyuban pencinta aglonema seluruh Bali. Kami komunitas yang dibentuk berdasarkan hobi gitu. Di sini kita ingin memperkenalkan bahwa hobi di tanaman hias itu salah satunya adalah aglonema ini. Aglonema ini sebenarnya adalah tanaman asli Indonesia yang disilangkan oleh bapak kita yang bernama Greg Hambali. Itu tanaman aslinya adalah rotundum, namanya rotundum Aceh. Itu disilangkan oleh beliau, menghasilkanlah yang disebut Red Sumatra atau Pride of Sumatra, atau yang disebut POS. Selanjutnya berkembang, dikembangkan di Thailand, di Vietnam, dan di beberapa negara itu akhirnya menjadilah hibrid-hibrid yang seperti kita lihat sekarang ini, dikembalikan, dipasarkan di Indonesia begitu. Nah, di sini kita kenapa membentuk paguyuban aglonema ini yang disebut Agropers Bali ini adalah untuk bisa menata tata niaga, bisa menata daripada teman-teman penghobi itu biar tidak liar. Dalam artian sekarang ini adalah penjualan online itu sangat liar sekali. Kadang-kadang banyak sekali ada niat-niat tidak baik dari teman-teman di online. Maka dari itu kita di Agropers Bali akan membentengi teman-teman kita yang notabene masih ada yang pemula, ada kolektor-kolektor yang tangguh dan lain sebagainya itu, supaya bisa terlindungi daripada tindak-tindak kejahatan online tersebut begitu. Di samping itu juga rencananya ke depan kita ingin membina supaya aglonema ini bisa kita tanikan. Kita membentuk kelompok-kelompok petani aglonema karena sini sudah terbukti sekali adalah aglonema ini adalah hobi yang menghasilkan, hobi yang menguntungkan. Sebagai contoh, kita beli satu aglonema seharga umpamanya 300.000. Dalam waktu 6 bulan dia pasti beranak dengan perawatan yang maksimal. Anakannya minimal 3 sampai 4 samalah 6. Nah, itu kalau anakan paling tidak, kalau kita tadi indukannya 300, paling tidak anakannya harganya setengah yaitu 150. Nah, coba dikalikan itu sekarang kan sudah dalam satu periode anakan aja sudah kembali modal. Selanjutnya, nah bisa dibilang sebagai seperti keren dibilang teman-teman itu adalah dibuat sebagai ATM. Begitu beranak bisa diuangkan, beranak bisa diuangkan, dijual seperti itu. Nah, sekarang disinilah penting kita membuat paguyuban ini supaya tetap eksis. Aglonema ini tetap eksis, tetap artinya berada dalam pengawasan supaya nanti tidak anjlok, supaya nanti tidak tata niaganya tidak terkendali. Di sini kita sesuaikan atau tata niaga daripada aglonema ini seperti itu. Ya, begitu mungkin dari saya. Kami sekali lagi sebagai paguyuban aglonema Bali yang juga sebagai anggota daripada aglonema seluruh Indonesia ini sangat menginginkan ini tetap eksis menjadi sesuatu yang bisa berguna bagi kita semua, terutama kita-kita yang gemar dengan lingkungan hidup, yang bisa nanti ini adalah suatu contoh bahwa tanaman hidup ini adalah menyumbang oksigen di bumi kita ini, seperti itu kira-kira. Yeah. Apa aja yang ada? Contohnya langsung aja jalan. Ya, baiklah. Kalau jenis aglonema itu saya mulai daripada yang legend, ya. Sini, ini cikal bakal daripada aglonema namanya rotundum. Rotundum. Apa namanya? Rotundum Aceh, bener. Ini cikal bakalnya. Disilangkan oleh Pak Greg Hambali, menjadilah dia Black POS. Itu Black POS. Nah, Black POS berkembang dia menjadi Red POS atau Pride of Sumatra. Ini monster besar sekali. Ini. Nah, selain itu juga silangan daripada Pak Greg Hambali yang terbaru, teranyar adalah seperti di sana itu Golden Hope. Golden Hope itu
Nah, yang lainnya ini juga perkembangan silang-silangan daripada yang dilakukan di Thailand. Seperti ini Red Majesty, ini Gatot Kaca, keren-keren namanya kan. Terus ini namanya Silver Bell, ini bambu, ini Aglonema sejuta umat, Big Papa namanya. Bedanya Big Mama di sini belum ada. Ada teman yang punya tapi belum dibawa ke sini. Itu Big Papa harganya fantastis sekarang, lagi tinggi. Ini yang tren juga adalah Sultan Brunei. Ada cerita di balik Sultan Brunei ini. Kalau diceritakan itu lama nanti gitu. Nah, harganya di sini diukur dari jenis apa ukuran atau gimana, Pak Bang? Bermacam-macam. Ada yang level 1 adalah itu yang romosan atau yang tipe lokalan. Seperti ini lokalan dia. Ini kelas lokalan dia. Nah, ini Big Roy sama Siam Aurora itu dihitung sesuai dengan besar kecilnya tanaman. Biar rumpun, biar tunggalan itu dihargai sesuai dengan besar kecilnya tanaman. Ada juga jenis-jenis hibrid. Jenis-jenis hibrid ya seperti ini hibrid, ini sudah termasuk hibrid. Ini Sukson juga termasuk hibrid. Itu kelas menengah dia. Itu dilihat dari Hibrid itu gimana? hibrid itu dikembangkan, itu sudah disilangkan. Dia itu ada yang kultur jaringan, ada yang artinya ditanikan lokal kembali begitu. Nah, itu dia dinilai sesuai dengan bentuk juga, dan juga dia lama tidaknya ini muncul. Nah, seperti itu. Ada yang jenis kalau kita istilahnya jenis sultan lah, kelas sultan lah, kelas tinggi. Seperti ini yang terbaru ada Minion. Ya, itu Minion itu terbaru. Itu sebelumnya itu adalah yang ada anggota kita punya tapi nggak berani bawa ke sini karena riskan sekali. Itu harganya fantastis juga, itu mencapai 4 juta per helai daun. Ya, dihargai per helai daun. Ada juga seperti umpamanya ini, coba di kesini. Yang tren lagi sekarang ini padahal produk lama Moonlight. Ini sekarang lagi naik daun. Ini sudah juga dihargai per helai daun. Oh, per helai daun. Ya, ini juga padahal ini kelihatan seperti biasa, hijau-hijau itu kan. Tapi ini juga sedang ngetren sekarang. Sedang ngetren sekali. Kira-kira berapa per helai daun harganya? Ini kalau nggak salah ini sekitar 1,5 juta segini. Enggak, harga gininya nanti bisa dilihat gininya juga kalau ini kalau nggak salah harganya berapa sesuai dengan orangnya juga dan sesuai penampilan juga gitu. Kalau dia press, kalau kayak gini kan dia tipe tipe untuk kontes ini sebenarnya. Daunnya dari kecil besar itu untuk kontes, dan roset itu artinya muter, daunnya muter begitu. Ada juga yang legendaris sekali, ini saya sampaikan, jenis Kansa. Kansa ini sangat kokoh, sangat keren sekali bentuknya ini. Ini juga per helai daun dia. Nah, kalau segini biasanya harganya sekitar berapa? Kalau ini anakan segini aja sekiranya anaknya yang ini satu ini 700 kali 3 sudah 2 juta 100. Indukannya lagi 3 juta. 3 juta tambah 2 juta 100, 5 juta 100. Segini udah 5 juta 100. Ada yang legendaris segini, Romantic Love nih. Juga lumayan. Harganya segini adalah bisa lihat 2,5 juta. Nah, begitu. Kalau misalnya pengen tanya-tanya segala macam, nanti kalau habis video ini bisa di mana? Baik, kita Aglovers Bali punya beberapa anggota. Nanti ikuti saja di FB-nya, itu adalah Paguyuban Penggemar Aglonema Bali. Di sana bisa tanya-tanya di sana. Mungkin bukan dari saya saja, dari teman-teman juga banyak yang bisa menjelaskan nanti. Atau bisa juga nanti kita add di grup WA itu Aglovers Bali. Aglovers Bali itu sudah seluruh Bali itu anunya. Anggota members kita di masing-masing kabupaten kita punya penanggung jawabnya begitu. Nah, di sini kita juga lihat pot. Kita punya pot berapaan kira-kira? Bisa dilihat? Oke, silahkan. Nah, seperti ini letter A, dia isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang ke-6 itu lebar. Ya, cocok untuk di teras ini.
itu kisaran 135.000. Nah, letter A. Terus ada yang bentuk dadu. Bentuk dadu seperti ini, isi 4. Isi 4, 1, 2, 3, 4. Ini 115. Nah, di sini, tapi mungkin orang lain jualnya beda-beda. Nah, ini yang Hello Kitty namanya, tren juga. Hello Kitty, karena bentuknya kayak Hello Kitty nih. Ini isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isi 7 itu 150.000. Kalau yang isi 5 itu cuma 135. Yang itu yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil yang tunggalan seperti ini 50.000. 50.000. Ada juga yang jenis lain seperti ini. Nah, ini lucu juga sih. Ini harganya 40.000. Ini yang tunggalan isi 4 juga lumayan juga, ini untuk koleksi. Ini harganya 100.000. T-shirt kita ini untuk penjualan itu 100.000. Itu apa namanya, kita buat anggota itu supaya kebersamaan lah. Biasanya kita kopdar, ya. Bisa dipesan di mana? Biar T-shirtnya bisa dipesan langsung di Agropers Balinya atau tempatnya Bu Natia di Natia Plants House, itu yang di sebelah baratnya apa namanya, Terminal Mengui itu. Nah, itu ada di sana. Bisa di. Untuk pot sekarang, Bu. Ya. Siap. Potnya. Nah, ini yang paling besar. Ini harganya, ini pot yogap ya. Ini paling keren sekarang pot. Paling keren ini, paling keren pot yogapnya. Bonsai pun pakai sebenarnya ini. Ini harganya 50.000. Kalau yang ini menyesuaikan, ada yang 40, ada yang 25, ada yang 30. Bahannya beda. Ini beda, ini anyaman ini. Ini ya kreatif-kreatif kita aja bikin tambah dengan anyaman. Sebenarnya ini pot biasa. Pot biasa. Dengan ditambah dengan ini kan nilai anunya juga naik dia begitu. Kalau ini kalau nggak salah, kalau pot biasa segini ini paling cuma 8.000. Kalau ini paling jadinya 15. Karena ini lumayan, ini anunya kreatif kita. Ada juga buat obatan. Nanti teman-teman di sini, karena kita dari berbagai stand juga, artinya yang punya stand di luar itu ada bawa sedang obat-obatannya punya juga. Ada juga kayak kumisnya, media tanam itu lengkap kita. Baik, untuk perawatan sebenarnya aglonema itu simpel sekali. Dia itu adalah tanaman yang gemar sama udara apa namanya, lembab. Tapi dia tidak berani dengan air menggenang. Jadi contohnya ini dia itu potnya jangan terlalu besar. Jangan kayak ini terlalu besar nih potnya. Karena apa? Karena dia supaya tidak terlalu liar lah tanaman itu di dalamnya begitu. Kita yang penting adalah media tanam itu adalah porus. Porus itu dia airnya itu begitu disiram langsung turun. Artinya tidak ada menggenang. Pada kunci pokoknya adalah itu. Makanya biasanya yang bagus dipakai itu adalah sekam bakar, sekam mentah fermentasi, ada juga andamnya, pumis juga dicampur, ada juga yang pakai pasir malang. Banyak itu macamnya, tergantung persentase. Nanti yang dijelaskan sedikit, beda daerah itu beda campuran gitu. Beda campur. Sepertinya di sini Tabanan, campurannya apa? Itu beda dengan yang ada di Denpasar begitu. Ada perbedaan lagi sedikit gitu. Itu biasanya seperti itu. Ya. Sekarang pesan dan kesannya untuk kontes PPBI Tabanannya gimana, Pak? Baik, saya salut sebenarnya dengan PPBI Tabanan ini sudah bisa melaksanakan kontes ini dengan baik. Walaupun ya ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, itu kan wajar-wajar saja. Namanya juga kita manusia, tidak sempurna. Kita itu dari kekurangan itulah kita belajar, kan begitu. Nah, saya nilai di sini teman-teman di panitia sudah komplit, sudah solid, sudah komunikatif sekali dengan kita di stand-stand ini juga. Cuma sekarang mungkin kurang koordinasinya masalah lapangan ini, jadinya seperti ini kan. Nah, itu mungkin tidak di luar daripada dari teman-teman itu nggak menyangka akan seperti ini, karena cuaca juga tidak kondusif begitu. Itu mungkin, tapi dari secara umum sudah maksimal. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman di bonsai juga, saya juga penggemar bonsai,
supaya lebih kompak lagi, lebih serius lagi, semangat begitu. Ya, sama-sama. Nanti mohon juga kita saling komunikasi supaya bisa nanti kita istilahnya maju bersama. Bonsai maju, tanaman hias lain pun ikut maju begitu. Saling